Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kali ini kami akan membahas mengenai klasifikasi fonem dan distribusi fonem. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, Dewi Sundari. Pemateri kedua, Saudari Citra, dan pemateri ketiga, Saudari Ananda. Klasifikasi fonem. Klasifikasi vokal terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan posisi lidah dan berdasarkan bentuk mulut. Berdasarkan posisi lidah, sebagaimana diketahui bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita-pita suara tanpa penyempitan atau penutupan apapun pada tempat pengartikulasian manapun, oleh Verhaar 2008b. Menurut kualitas dan kuantitas dapat digolongkan vokal. Yang pertama, vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Yang kedua, vokal depan, vokal belakang, dan vokal madya. Yang ketiga, vokal bundar dan vokal tak bundar. Berdasarkan bentuk mulut. Berdasarkan bentuk mulut itu, kemudian kita dapat dibuat bagan atau peta vokal yang ada seperti pada gambar. Misalnya, I adalah vokal depan tinggi tak bundar, E adalah vokal depan tengah tak bundar, E adalah pusat tengah tak bundar, O adalah vokal belakang tengah tak bundar, dan A adalah vokal pusat rendah tak bundar. Bunyi vokal yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Pita suara yang dihasilkan ini menjadi bergetar ketika didahului arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Oleh Alice Jabana 2008. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi konsonan dan distribusi fonem. Distribusi fonem vokal. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu klasifikasi konsonan. Bunyi-bunyi konsonan biasanya berdasarkan 3 patokan atau kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Dengan memperhatikan bermacam faktor umum, menghasilkan konsonan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Berdasarkan artikulasi dan titik artikulasinya, yaitu tempat artikulasi konsonan adalah tempat-tempat terjadinya hambatan arus udara di dalam mulut yang dilakukan untuk menghasilkan bunyi konsonan. Berdasarkan artikulasi dan titik artikulasinya, maka konsonan dapat dibagi tempat-tempatnya menjadi berbagai tempat-tempatnya. Yang pertama itu bilabial. Bilabial artikulasinya itu bibir bawah dan bibir atas dengan posisi rapat menghasilkan bunyi bilabial, yaitu segmen konsonan P, B, dan M. Yang kedua itu labiodental. Artikulasinya adalah bibir bawah dan gigi depan atas yang hampir bersentuhan menghasilkan bunyi labiodental, yaitu konsonan F. Dental artikulasinya adalah ujung atau daun lidah yang menyentuh gigi depan atas menghasilkan bunyi dental, yaitu segmen TH. Yang keempat ada alveolar. Artikulasinya adalah ujung atau daun lidah gusi gigi depan atas menghasilkan bunyi retroflex, yaitu segmen konsonan T. Yang kelima ada retroflex. Artikulasinya adalah ujung atau daun lidah gusi gigi belakang atas menghasilkan bunyi retroflex, yaitu segmen konsonan R. 6 yaitu palatoalveolar. Artikulasinya adalah ujung atau daun lidah gusi gigi belakang atas menghasilkan bunyi palatoalveolar, yaitu segmen konsonan SH.
Yang ketujuh ada palatal. Artikulasinya adalah tengah lidah dan langit-langit menghasilkan bunyi palatal, yaitu segmen konsonan Y. Dan yang terakhir ada velar. Artikulasinya adalah lidah belakang dan velum menghasilkan bunyi velar, yaitu segmen konsonan H. Baik, bagian kedua itu berdasarkan cara artikulasinya. Berdasarkan cara artikulasinya itu artinya bagaimana gangguan atau hambatan yang dilakukan terhadap arus udara itu dapatlah kita bedakan adanya konsonan. Cara artikulasi adalah cara menghambat arus udara pada tempat atau titik-titik artikulasi di dalam mulut atau menghasilkan bunyi-bunyi konsonan. Cara-cara yang dimaksud adalah terbuka dan tertutupnya artikulasi di dalam mulut. Bagian pertama yaitu stop. Cara menghasilkan bunyi stop adalah menutup rapat artikulasi yang terlibat sehingga udara tidak bisa keluar. Yang kedua itu ada frikatif atau gesekan. Jenis ruas konsonan frikatif atau gesekan yang dihasilkan oleh artikulasi ini sedikit tertutup karena sempitnya lintasan udara, maka sebagian besar arus udara terhambat. Bagian ketiga yaitu trill. Bunyi getaran trill dihasilkan dengan penutupan atau hambatan yang intermiten. Trill disebut juga bunyi rolet atau helopet, misalnya fonem R pada rambut. Dan yang keempat ada lateral. Jenis arus konsonan lateral ini dihasilkan dengan menutup atau menghambat arus ujaran di lintasan tengah sehingga bunyi akan keluar melalui sisi kiri dan kanan lidah. Dan yang kelima yaitu frequentless continue, yang itu dihasilkan dengan artikulasi yang saling berdekatan tapi tidak cukup dekat untuk menghasilkan getaran, misalnya fonem W pada kata wet. Ketiga, berdasarkan halangan yang dijumpai. Berdasarkan halangan yang dijumpai udara waktu keluar dari paru-paru, konsonan dibagi atas 5 bagian, yaitu konsonan hambat. Konsonan hambat yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru sama sekali dihalangi. Misalnya konsonan P, B, K, T, dan D. Bagian kedua yaitu frikatif. Bila udara yang keluar dari paru-paru digesekkan, terjadilah bunyi yang disebut bunyi geser. Misalnya F, W, dan KH. Yang ketiga yaitu spiram. Yang keluar dari paru-paru mendapat halangan sementara terdengar bunyi desis. Misalnya fonem S, Z, dan SY. Dan yang keempat yaitu liquida. Bunyi yang dihasilkan dengan mengangkat lidah ke langit-langit. Bagian kelima yaitu getar, bunyi yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke alveolum. Kemudian lidah itu menjauh lagi. Misalnya fonem R. Bagian keempat yaitu berdasarkan turut pita suara bergetar. Berdasarkan turut pita suara bergetar, konsonan dibagi atas 2 bagian, yaitu konsonan bersuara dan konsonan tak bergetar. Adapun konsonan bersuara itu bila pita suara turut bergetar, misalnya fonem B, D, H, G, W. Dan konsonan tak bergetar bila pita suara tidak bergetar, contohnya fonem P, T, C, dan K. Bagian kelima berdasarkan saluran yang diikuti. Berdasarkan saluran diikuti arus udara keluar dari rongga ujaran, konsonan dibagi atas 2 bagian, yaitu konsonan oral dan konsonan nasal. Adapun konsonan oral adalah bila udara bila udara keluar melalui rongga mulut, misalnya fonem P, B, K, dan W. Konsonan nasal bila udara keluar melalui rongga hidung seperti fonem N, M, NY, NG. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Ananda. Saya akan membawakan materi distribusi fonem. Distribusi fonem terbagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi fonem vokal. Distribusi fonem vokal adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Firhar 2008b. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel. Pada tabel 4.1 distribusi fonem vokal. Fonem vokal A pada awal kata ambil, di tengah kata taat, dan di akhir kata harga. Fonem vokal I pada awal kata indah, di tengah kata kain, dan di akhir kata tani. Fonem vokal U pada awal kata utang, di tengah kata sambut, dan di akhir kata lagu. Fonem vokal E pada awal kata enak, di tengah kata karet, dan di akhir kata sate. Fonem vokal O pada awal kata oleh, di tengah kata belok, dan di akhir kata bakso. Pada fonem vokal E pada awal kata entah, di tengah kata beli, dan di akhir kata tipe. Yang kedua, fonem vokal diftom. Fonem vokal diftong adalah 2 huruf rangkap yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Distribusi fonem diftom digambarkan pada tabel 5.2. Fonem diftong AU pada awal kata aula dan di akhir kata pulau. Fonem diftong AI pada akhir kata pantai. Fonem diftong OI pada akhir kata Amboy. Ketiga, distribusi fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari paru-paru mendapatkan hambatan. Distribusi fonem konsonan digambarkan pada tabel 6.2. Fonem konsonan B pada awal kata bambu, di tengah kata timbul, dan di akhir kata sebab. Fonem konsonan C pada awal kata pikat, di tengah kata lipat, dan di akhir kata tutup. Fonem konsonan D pada awal kata dua, di tengah kata ada, dan di akhir kata abad. Fonem konsonan F pada awal kata fakir, di tengah kata kafan, dan di akhir kata maaf. Fonem konsonan G pada awal kata garuk, di tengah kata pagar, dan di akhir kata gudeg. Fonem konsonan H pada awal kata hari, di tengah kata lihat, dan di akhir kata tanah. Fonem konsonan J pada awal kata jalan, di tengah kata manja, dan di akhir kata miraj. Fonem konsonan K pada awal kata kami, di tengah kata paksa, dan di akhir kata politik. Fonem konsonan L pada awal kata lahan, di tengah kata dalam, dan di akhir kata bebal. Fonem konsonan M pada awal kata maka, di tengah kata kami, dan di akhir kata diam. Fonem konsonan N pada awal kata nama, di tengah kata anak, dan di akhir kata daun. Fonem konsonan P pada awal kata parah, di tengah kata sepatu, dan di akhir kata mantap. Fonem konsonan Q pada awal kata Quran, di tengah kata ikra. Fonem konsonan R pada awal kata rasa, di tengah kata berkah, dan di akhir kata besar. Fonem konsonan S pada awal kata suku, di tengah kata asli, dan di akhir kata lemas. Fonem konsonan T pada awal kata tamu, di tengah kata fatwa, dan di akhir kata berat. Fonem konsonan V pada awal kata varian, di tengah kata lapah. Fonem konsonan W pada awal kata warna, dan di tengah kata mawar. Fonem konsonan Y pada awal kata yakin, dan di tengah kata bayar. Fonem konsonan Z pada awal kata zakar, dan di tengah kata lazim. Fonem konsonan N pada awal kata nyata, dan di tengah kata hanya.
Fonem konsonan N pada awal kata ngilu, di tengah kata angin, dan di akhir kata pening. Fonem konsonan S pada awal kata syukur dan di tengah kata masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil pemaparan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.